Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Halo guys, kembali lagi di channel IMF Learning. Pada video kali ini kita akan membahas playlist yang lain, yaitu tip dan trik aplikasi episode 5 dengan judul kumpulan formula Google Sheet. Nah, biasanya nih teman-teman bingung nih akan menggunakan formula apa. Nah, di video ini kita akan menjelaskan formula apa yang akan sering kita lakukan atau kita gunakan pada kasus-kasus yang sering kita gunakan ketika membuat hitungan atau membuat tabel di Google Sheet. Dan ketika membuat hal tersebut kita akan menghitung laporan seperti pie chart, line chart, dan chart yang lainnya. Nah, sebelum itu kita harus menghitung beberapa hal dan itu formulanya berbeda-beda dan kami di sini akan menunjukkannya. Itu. Oke, kita akan menunjukkan di mana letak formula yang ada di Google Sheet. Oke, jika kita mengarahkan mouse kita ke insert, kemudian function, di sini akan ada rumus atau formula yang sering digunakan di Google Sheet. Kemudian di sini ada tampilan semua formula secara keseluruhan di Google Sheet dan juga digolongkan berdasarkan kategori array atau matrix, kemudian database, date, tanggal, engineering. Ini terkait matematika yang lebih kompleks, filter, financial untuk keuangan, Google, versi dari Google sendiri, info, logical, lookup untuk mencari, kemudian match, matematika, operator, parser, convert, kemudian statistik, teks, dan web. Oke, kita akan praktekkan salah satu formula yang ada di seperti apa sih array itu. Seperti ini bentuknya. Jika bentuknya array di satu dimensi itu seperti satu baris 3 kolom. Kalau arraynya 2 dimensi itu barisnya lebih dari 1, yaitu 2, kemudian kolomnya 3. Nah, jika kita beri warna supaya kita bisa membedakan antara 1 dimensi dan 2 dimensi itu seperti ini. Kuning itu kolom, sedangkan hijau itu adalah baris. Nah, jika 2 dimensi bentuk arraynya 4x2 berarti barisnya 4, kemudian kolomnya 2. Nah, di Google Sheet kita bisa seperti ini contoh dari penerapan array juga. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Di sini ada 5 baris. Nah, apa sih fungsinya array? Fungsinya array itu untuk mengeluarkan output yang ada di Google Sheet. Kok misalnya teman-teman hanya atau 1 tambah 2, berarti hanya 1. Kalau misalnya teman-teman ingin menghitung lebih dari 1 outputnya, berarti teman-teman harus membuat tabelnya dulu. Nah, cara membuat array di Google Sheet itu seperti ini. Bracket curly 1, 2. Nah, karena kolomnya 2 dan barisnya kita definisikan sebagai 3, oke, kita akan tutup dengan semikolon, 3, 4, semikolon lagi, 3, 4. Nah, secara otomatis kita sudah membuat array 2 dimensi dengan ukuran 4x2. Jadi barisnya 3. Kita membuat array barisnya 3, kolomnya 2. Bukan 4x2 tapi 3x2 seperti itu. Nah, bagaimana caranya menghitung jumlah ke bawah
itu kita akan menggunakan array formula untuk ke samping ini, kita tambahkan lagi ini, tambahkan lagi seperti ini. Nah, ini fungsi dari array formula. Nah, secara otomatis kita sudah menjumlah. Jadi 1 tambah 3 tambah 3, 7. 2 tambah... Nah, ini memudahkan kita untuk supaya tidak menarik hasil. Jadi misalnya kita buat lagi di sini, itu curly bracket 1, 3, 4, dan kita semikolon 2, 3, 4, terus kita semikolon lagi 3, 2, 4, 1. Nah, sini kita sudah buat 3 kali 3, barisnya 3, kolom 3. Kemudian kita ingin menjumlah seperti ini. Tetapi kita tidak menggunakan array, tapi kita menggunakan langsung sum. Kemudian kita select sini itu, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini akan membutuhkan waktu yang lama jika kolomnya melebar. Kemudian baris juga akan ke bawah. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang banyak karena kita juga harus menghafal posisi kolom dan posisinya baris. Nah, dengan array formula kita bisa langsung menghasilkan nilai tanpa harus mengseret atau mengedrag. Ya, agak Jawa mengedrag. Nah, kita akan highlight di sini, terus kita tambah M19 sampai dengan O19, terus kita tambah M20 hingga O20. Oke, sepertinya ada yang salah. 20. Nah, ini juga harus hati-hati supaya tidak menghitung salah posisinya. Kita ulang lagi supaya tidak salah. O18 ditambah koordinat M19 O19 tambah lagi posisi M20 hingga O20. Nah, seperti ini. Nah, lebih cepat dan lebih ringkas. Oke, itu penggunaan dari array formula. Oke, seperti itu array formulanya. Oke, ada fungsi yang lain yang bisa kita gunakan array formulanya. Contoh seperti ini. Oke, sebelum kita naik ke atas, kita bisa praktek untuk menghitung ke samping. Jadi kalau misalnya kita menghitung ke samping, itu mengarahkan di sini, kemudian kita tambah sini, dan kita salah. Jadi ketika menerapkan array formula, pastikan untuk mengecek posisinya ya, supaya tidak masuk ke array constraint. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita menerapkan perhitungan ke samping, berarti kita menerapkan yang ke samping. Di sini array formula kita akan hitung price dan sell-nya. Nah, kita blok ke sini. Terus kita tambah. Kita kurangi ke sini. Terus nah, seperti ini. Nah, jika posisinya salah, teman-teman bisa menambahkan absolute supaya nilainya tidak min. Oke, seperti ini. Nah, ini penerapan real case-nya array formula. Nah, bagaimana dengan formula yang lain? Kita bisa juga terapkan sini
rumus sum itu adalah posisi baris dan kolom. Kemudian sini sum if itu kondisi ini diisi kondisi, kemudian ini diisi range baris dan kolomnya. Nah, sedangkan sum if kita sama tapi kondisinya lebih dari satu. Jadi kondisi pertama, ini kondisi kedua, dan ini range yang akan kita jumlah. Jadi jika pada baris dan kolom kedua ini dicari nilai lebih dari sama dengan 3. Nah, kemudian ini pun juga sama dengan 4, maka akan dijumlah sesuai dengan kondisi kolom kedua dan kolom ketiga. Dan totalnya adalah 3, yaitu 1 dan 2. 1 dan 2. Karena ini sama-sama 3 dan 4, maka ini yang jumlah 1 dan 2. Jadi totalnya 3. Nah, sekarang kita akan menerapkan average. Kemudian kita ambil sini, kemudian kita enter. Nah, sini ada suggest autofill, tapi dia akan mengikuti pergeseran kolom ke bawah. Karena kita pada baris kedua ini akan menggunakan average if. Nah, if ini kita akan berikan kondisi. Sebelum itu kita akan ubah ini baris ke-18 dan dari baris 18 hingga baris ke-20. Kemudian kita akan menghitung average kurang dari 2. Nah, hasilnya 1. Karena kurang dari 2 adalah 1, maka kita bisa tambahkan sama dengan supaya 2 masuk ke dalam. Nah, jadi 1 tambah 2, 3, kemudian dibagi rata-rata jumlahnya item yang sudah dimiliki, yaitu 2. 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 dibagi 2, 1 sama dengan 1,5. Nah, bagaimana dengan average if? Nah, if s itu kondisinya lebih dari 2. Lebih dari 1. Jika if itu kondisinya hanya 1, nah, if f itu kondisinya lebih dari 1. Oke, kita ubah dulu ini 15 hingga 20. Kemudian kita akan cari dari kolom kedua, yaitu N18 hingga N20. Kemudian kita masukkan kondisinya kurang dari 4. Kemudian kita ambil lagi ke kolom yang ketiga, 18, kemudian 20. Terus kita masukkan kondisinya sama dengan 1. Oke, seperti itu. Sepertinya ada error, tapi sebelum itu kita coba aja. Oke, jika terjadi seperti ini, berarti ada pembagian yang error. Kenapa? Karena divide by 0. Jadi dibagi kosong. Nah, cara untuk menghindari itu adalah mencari nilai. Nah, seperti ini. Karena ini sama dengan kurang dari 4, maka yang 3. Nah, ini. Oke. Ada cara lain lagi untuk itu, tapi tidak akan kami bahas di sini. Kita akan membuat video yang lain lagi. Karena kita hanya bagaimana cara menerapkan average, sum, dan max. Kemudian kita akan menerapkan max di sini. Nah, sini kenapa sebelum itu di sini ada sama dengan, berarti yang kita cari adalah 4, 3, dan 3 untuk menghitung nilai rata-rata.
Kemudian ini akan mencari sama dengan 1. Berarti yang diperoleh adalah rata-rata 3. Berarti 1 tambah 2 tambah 3, 6. 6 dibagi 3. Apakah saya salah hitung? Rata-rata kurang dari sama dengan 4. Berarti 3. Ya, karena 3 bagi 1, ya hasilnya 3. Seperti itu. Jadi, kami ulangi lagi. Ini koordinatnya posisi dari baris ke-18 hingga baris 20 sebagai range-nya, kemudian N18 sebagai kolom 2 itu akan mencari nilai kurang dari sama dengan 4. Nah, yang diarahkan itu adalah 4, atau kita bisa rubah menjadi 3. Nah, jika sama dengan 3, maka akan terjadi error karena divide by 0. Nah, supaya tidak error, kita akan rubah. Ini cara tercepatnya ya. Kurang dari sama dengan 4, kemudian ini bisa, nah seperti ini juga, atau sama dengan 1. Nah, jika sama dengan 4, maka akan mencari bagian kolom kedua yang sejajar dengan kolom baris ke-1 dan kedua. Berarti baris 1 dan kedua itu adalah nilai yang di kolom 2 itu 4. Berarti baris ke-1 2 itu adalah nilai dari kolom M, yaitu 1 dan 2. Ya, agak bingung dikit ya. Nah, seperti itu. Oke, berarti sama dengan 4 di sini, berarti 1 tambah 2. Kemudian ini juga kurang dari sama dengan 4. Oke, berarti 3 di sini. Nah, karena sama dengan 4 di sini, berarti Oke, kami ulangi lagi. Di sini kita akan memilih koordinat sama dengan 4 di sini. Nah, jika sama dengan 4, berarti angka 3 yang dipilih. Nah, ini menjadi 0 dibagi 0. Jadi dibagi 0, ya itu bisa jadi problem. Nah, supaya tidak jadi masalah, maka semua nilai yang di bawah 4 akan diambil di sini. 1, 2, dan 3. Kemudian di sini karena kondisinya itu sama dengan 4, maka diambil 2 tambah 1. Nah, 2 tambah 1 sama dengan 3 dibagi 2. Maka hasilnya 1,5. Oke, gitu. Karena ini juga kondisi sama dengan 4, maka ini kurang dari sama dengan 4. Oke. 1 tambah 2 dibagi 2, 1,5. Kalau misalnya ini juga sama dengan 1, nah seperti itu, biar kelihatan berbeda. Oke, kita lanjut pada maksimum. Untuk mencari nilai maksimum di sini, jadi nilai maks itu akan langsung mengambil nilai tertingginya.
Nah, biasanya juga ketika mencari nilai maksimum di dalam baris atau di dalam kolom, terdapat nilai maksimum yang lain. Misalnya di kolom pertama ada maksimumnya 10. Nah, di kolom kedua ada maksimum yang lain juga, bukan 10 nilainya, tapi 200, 100. Nah, bisa dicari batasan maksimum yang berbeda untuk mempengaruhi kolom yang lain. Contohnya seperti ini. Jadi kita akan mempraktekkan yang latihan saja ya di sini. Oke. Di sini ada kesalahan ketika memberi barisan kolomnya. Taruh di sini, kemudian di sini. Nah, di sini untuk range-nya, terus kita akan cari nilai sama dengan 2. Oke, di sini range sudah, kita akan cari di sini. Oke. Oke, jika terjadi seperti ini, maka size arraynya size arraynya tidak sesuai karena berbeda dimensi. Yang satu dimensinya 1 kali 1 dan satunya lagi 2 kali 1. Nah, itu harus dirubah dimensinya supaya sesuai. Maka kita akan rubah sesuai bentuk dari range yang pertama atau kolom pertama seperti ini. Nah, ini M-nya diganti N. Nah, seperti ini. Nah, maka tidak akan terjadi error. Oke. Nah, hasilnya 0. Karena apa? Karena sama di kolom kedua tidak ada nilai sama dengan 2. Maka hasilnya tidak ada nilai maksimum. Nah, bagaimana kita beri angka 3 di sini? Maka maksimum dari kondisi di kolom kedua yaitu 2, bukan 3. Karena mencari nilai maksimum berdasarkan kondisi yang ada di kolom kedua. Jadi bukan berdasarkan kolom di sini. Kalau misalnya kolom di sini maksimum pasti 3. Tapi jika kondisinya berdasarkan kolom kedua yaitu sama dengan 3, maka nilai maksimum adalah 2. Nah, bagaimana dengan maksa? Maksa itu sendiri yaitu mencari nilai maksimum numerikal di dalam dataset. Nah, itu bagaimana cara penggunaannya? Nah, hampir sama cara penggunaannya seperti max. Nah, kemudian nanti kita akan bahas perbedaan antara maksa dan max di pembahasan yang terakhir. Kemudian di sini min juga sama penggunaannya seperti max. Kita akan cari di sini dan enter. Nah, sini ada penerapan min fs. Kita akan masukkan kolom di sini. Kemudian kita akan masukkan kondisinya kurang dari 3 dengan 3. Kemudian di sini kita akan masukkan kolom ketiga kurang dari 1. Nah, ini arraynya kembali lagi tidak sesuai karena kesalahan typo dan ini sering terjadi. Maka teman-teman harus memastikan mengecek ukuran arraynya dan harus disamakan. Nah, hasilnya 0. Mencari nilai minimal kurang dari 1. Nah, jika kita tambahkan ini di sini, maka hasilnya 0. Karena ada 2 kondisi yang harus dipenuhi. Jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka nilai minimalnya akan 0. Tapi jika kita rubah ini menjadi 4, maka hasilnya akan berubah 1. Yaitu nilai minimalnya adalah 1 di sini. Oke, kemudian
kita akan coba di sini ada real case dataset selection profit. Kita akan menyeleksi profit yang ada di dataset ini. Nah, kita akan menjumlahnya. Nah, kita akan menggunakan sum if s. Kemudian kita akan menghitung berdasarkan range profit. Oke, terus kita akan menghitung berdasarkan kategori dengan kategori laptop. Kemudian kita akan cari lagi Asus. Kita tanda bintang supaya lebih sensitif. Asus. Oke. Nah, hasilnya itu adalah, dulu itu kita akan rubah formatnya menjadi finansial. Oke. Nah, hasilnya adalah yang dipilih yaitu laptop dan Asus. Oke. Bagaimana kalau misalnya kita menambahkan data baru di sini 5, kemudian di sini Asus F15 dan sini namanya yang terbaru saja ROG 15. Oke, di sini akan pilih laptop dan di sini akan isi kardus amountnya 3. Kemudian kita kasih harga 25 juta. Oke. Kemudian kita akan jual 28. Oke, kita akan tarik saja di sini. Oke, seperti itu. Kemudian karena ini menggunakan formula penggunaan hitungnya, maka kita akan rubah posisinya 13. Di sini pun juga 13. Oke, secara otomatis profitnya akan keluar 7.050. Nah, kita akan selection profitnya, kita nambah ini baris dan kolomnya, barisnya 13, dan di sini pun juga sama 13. Nah, kita akan hitung. Nah, secara otomatis dia akan berubah nilainya mengambil yang di sini dan di sini. Masukkan tulisan Asus. Nah, kenapa Asus ini tidak terpilih? Karena kategori yang pertama itu bukan laptop atau PC. Nah, jika kita ganti ini jadi laptop, maka dia akan berubah. Nah, karena Asus Tower itu bukan laptop tapi personal komputer atau PC, maka oke, seperti itu. Nerap tetap di sini ya, jangan kemana-mana. Dari kumpulan rumus yang ada di Google Sheet, tapi sebelum itu ada hal yang patut teman-teman lihat. Di sini ada function. Nah, di sini kan penjelasannya sangat sedikit nih. Nah, teman-teman bisa pelajari lagi terkait penerapan itu di sini, learn more. Kemudian teman-teman bisa mencari maksa itu apa sih. Nah, di sini kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, jadi maksa itu akan mencari nilai maksimum ke 1 dan kedua. Oke. Nah, contohnya gimana sih kalau kita menerapkan lagi maksa? Kemudian kita akan cari yang di sini. Oke, ada yang salah sepertinya. Kita kembali lagi. Penerapannya adalah value 1, first value or range to consider when calculating the maximum value. Nah, value kedua itu opsional. Oke, contohnya ada di sini, sudah dicontohkan. Oke, berarti di sini ada range-nya. Kemudian di sini adalah nilai
minimal dan maksimal dari maksa. Jadi ada dua, nggak bisa. Jadi kita akan membuat nilai batasan bawah dan atas supaya bisa menemukan nilai maksimal. Dan nilai yang kita batasi di sini itu bukan nilai yang ada di dalam baris dan kolom, tapi melainkan proyeksi kita atau prediksi kita atau bayangan kita bahwa nilai itu pasti akan di bawah 5. Sedangkan min 1 ini ada nilai minimal. Nah, seperti itu. Oke, coba kita praktek lagi. Kita akan cari nilai min 1 dengan 5. Oke. Nah, jika seperti ini maka anggapannya dia nilai maksimalnya itu ada 5. Coba kita lihat lagi. Nah, supaya tidak memperoleh nilai 5-nya, maka kita tambahin true or false. Supaya tidak keluar dari scope yang ada. True. Jika true, maka seperti ini. Dia akan mengambil yang 5-nya. Jika false, maka ada apa ini? Ini tidak sesuai rencana penggunaannya. Oke, sepertinya ada salah penerapan sini dan itu sering terjadi ketika membaca dokumentasi. True. Oke, nah ini jika kita milih false, maka akan diperoleh hal yang sama. Dan bedanya apa? Seharusnya jika false itu akan memperoleh nilai yang lain. Oke, kita coba yang ini. Agak sedikit berbeda. Oke, atau kita juga coba yang ini. Karena contoh yang sudah kami buat itu adalah yang ini seperti ini. Oke, kita akan membandingkan dua kolom. Dan false. Oke, sesuai harapan akan memilih max yang ada di kolom 2. Dan jika kita pilih true, oke, sama. Oke, seperti itu. Meskipun sedikit bingung, tapi tidak apa-apa. Kita sudah punya beberapa hal yang bisa kita pelajari langsung dari Google Doc Editors atau yang sudah disediakan oleh Google. Kita bisa mencari formula yang lain yang ada di Google, yang ada di Google Sheet ini. Kita bisa langsung ada contohnya. Dan penjelasannya sangat cukup singkat, jadi teman-teman bisa langsung praktek dan praktek penerapannya langsung dicoba, karena ketika belajar aplikasi komputer itu harus dicoba langsung. Kalau misalnya bingung, bisa lihat tutorial dan cari di Google, tapi ya lebih mudah dan lebih paham langsung ya memang harus coba langsung. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.